Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa pada halaqah kita yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Dan sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup ibu-ibu, untuk pekan ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Ya, tepatnya sekarang kita akan melanjutkan di halaman 21. Di halaman 21 ini, ibu-ibu kita masih membahas makharijul huruf, ya, tepatnya makhraj al-lisan. Dan kita sedikit review, makhraj itu terbagi menjadi 5 bagian secara umum. Yang pertama adalah makhraj al-jawf, ya. Kemudian makhraj al-halaq, lalu yang ketiga makhraj al-lisan, yang keempat makhraj al-khayshum, dan yang kelima adalah makhraj asy-syafatan. Al-halq atau al-jawf itu adalah rongga tenggorokan dan mulut. Al-halq adalah rongga tenggorokan. Al-lisan adalah lidah. Al-khayshum adalah rongga hidung. Dan asy-syafatan itu adalah kedua bibir. Dan kita sekarang ibu-ibu masuk pada bagian yang F, ya. Halaman 21. Penulis di sini mengatakan ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas di bawah sedikit setelah huruf lam. Nah, lalu ibu-ibu kita langsung ke poin G. Kenapa langsung ke poin G? Karena nanti ada hal yang ingin saya singgung, ya. Penulis juga mengatakan di poin G, awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas yaitu huruf ro. Nah, ibu-ibu, para ulama berselisih pendapat, ya, mengenai huruf lam, nun, dan ro. Apakah ketiga huruf ini satu makhraj atau beda makhrajnya? Ya. Adapun penulis di sini secara jelas, ya, dia membedakan, ya, mengikuti pendapat yang membedakan. Lam ada makhrajnya sendiri, nun ada makhrajnya sendiri, dan huruf ro pun ada makhrajnya sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, ketika nanti kita akan membahas hukum yang namanya idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah itu adalah hukum yang terjadi pada hukum nun sukun dan tanwin. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro, maka cara membacanya adalah seperti membaca huruf lam atau huruf ro yang ditasydidkan. Nah, para ulama menyebutkan kenapa kok nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam atau ro, hukumnya di idgham bila gunnah. Hukumnya seperti membaca huruf lam dan huruf ro yang bertasydid. Di antara mereka ada yang mengatakan karena makhrajnya sama atau makhrajnya berdekatan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sekedar wawasan saja, ibu-ibu, ya. Adapun metode kita belajar, kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh penulis, ya, tidak keluar dari apa yang penulis sampaikan. Nah, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita membaca la, na, ro, la, na, ro, itu seakan-akan lidah kita itu ada di situ-situ aja. Ya. Mungkin kita bisa merasakannya. La, na, ro. La, na, ro. Li, ni, ri. Lu, nu, ru. Sama. Tidak pindah kemana-mana. Nah, begitu, ya. Namun, ya, memang kalau dilihat, dikupas secara rinci, ada teknik-teknik cara melafalkannya. Berbeda satu sama lain.
dan kita tidak akan membahas itu. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, apabila ujung lidah kita ditempelkan ke langit-langit, posisinya di gusi, dua gigi seri atas, itulah tempat makhraj atau tempat keluar dari huruf lam, nun, sama huruf ro. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu lihat gambar pada huruf ro. Ya, di situ ada huruf huruf nun dulu, maaf ya. Ibu-ibu, gambar yang saya bagikan ini kelihatan atau enggak? Gambar yang saya kelihatan ya, ibu-ibu ya. Ibu Rosiana, gambar saya kelihatan atau jelas suaranya? Kelihatan Ustadz. Kelihatan. Baik, cukup. Ibu, iya, cukup ya. Nah, ibu-ibu, kalau misalkan kurang besar, kalau bisa dibesarin sendiri dari layar masing-masing ya. Nah, ibu-ibu perhatikan di huruf nun dulu. Di huruf nun ini, ya, ada tampak gambar kayak gelombang wifi nih ya, Bu ya. Ustadz, itu gelombang wifi itu apa? Ini adalah namanya gunnah, ibu-ibu. Dan nanti kita akan mempelajarinya secara rinci di sifatul huruf. Gunnah itu apa sih? Gunnah itu dengung. Ya, gunnah itu dengung. Nah, para ulama juga membahas, ya, nun itu memiliki dua makhraj. Satu makhraj inti, yang kedua adalah makhraj yang bisa dikatakan bukan inti, ya. Gitu. Istilahnya biar gampang ya, Ibu ya. Saya ini mengemas bahasa ulama biar ibu-ibu gampang memahaminya. Dari sini, saya ulangi, kita mengetahui bahwa nun itu punya dua makhraj. Makhraj pertama adalah makhraj inti, yang kedua bukan makhraj intinya. Ya. Kenapa bukan makhraj inti? Karena dia itu adalah sebab. Nah, gitu, sebab. Ya. Ibu-ibu perhatikan, ketika mengucapkan huruf nun di sini, ujung lidah kita menempel kepada gusi dua gigi seri atas. Sehingga mulut kita itu tertutup. Celahnya itu tertutup. Nah, kemudian dikarenakan makhrajnya tertutup, suara dan udara mencari jalan keluar agar terlafalkannya huruf nun. Oleh karena itu, udara dan suara itu lari ke makhraj gunnah atau makhraj al-khayshum ini. Yang saya beri tanda lingkaran 3 ini, ibu-ibu ya, yang gambarnya kayak gelombang wifi, ya, begitu. Nah, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, ya, makhraj kedua ini untuk huruf nun adalah makhraj yang bukan inti. Kenapa? Karena dia itu sebab. Dia terjadi karena ada sebabnya, yaitu makhraj nun yang tertutup. Sehingga ketika kita membaca huruf nun, itu kayak ada sesuatu yang ditahan. Contoh, an, in, un, begitu. An, in, un, begitu. Nah, proses tadi yang ditahan itu adalah proses yang namanya gunnah atau dengung. Kalau kita baca kayak begini, an, in, un, maka gunnah atau dengungnya itu kurang sempurna. Ada gunnahnya, ada dengungnya, tapi kurang sempurna, kurang fasih. Ya, itu untuk huruf nun ya, ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, saya ingin ibu-ibu lihat gambar huruf ro. Nah, ibu-ibu perhatikan. Gambar yang sebelah kanan, ya, ibu-ibu, pangkal lidahnya itu turun. Ya, pangkal lidahnya turun. Ketika pangkal lidahnya ini turun, maka huruf ro dibaca tipis, ibu-ibu. Contoh, ri.
ri, 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 seperti itu. Ibu Trisha, kameranya tadi nyala. Hati-hati ya, Bu ya. Takutnya dipencet sama anaknya, Bu. Kemudian, Ibu lihat sekarang pangkal lidahnya yang belakang, yang sebelah kiri, itu naik. Ya, naik. Nah, ini menyebabkan huruf ro dibaca tebal. Contoh, ro, ro, ru, ru. Seperti itu. Nah, jadi kalau begitu Ustaz, huruf ro itu boleh dibaca tebal dan tipis. Betul, Ibu-Ibu. Boleh dibaca tebal dan tipis. Nah, ya, seperti itu. Nah, ketika kita ingin membaca huruf ro tipis, maka pangkal lidah kita turunkan. Kalau kita ingin membaca huruf ro dengan tebal, maka pangkal lidahnya dinaikkan. Ya, begitu. Nah, kemudian ibu-ibu lihat di sini pun ada gambar seperti sinyal WiFi. Maksudnya apa itu, Ustaz? Itulah namanya inhiraf. Namanya inhiraf, ibu-ibu. Inhiraf ini sifat huruf. Ya, inhiraf ini sifat huruf. Nanti kita akan mempelajarinya secara detail ketika kita membahas sifatul huruf. Ya. Nah, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa ketika kita membaca huruf ro, ini saya menggambar ujung lidah kita ya, ibu-ibu ya. Ini ibaratnya ujung lidah. Kemudian yang poin biru-biru ini, ya, yang saya arsir nih yang biru-biru ini, adalah posisi ujung lidah kita ketika menempel di gusi dua gigi seri atas. Ya. Jadi ibu-ibu, yang nempel itu adalah sisi ini aja. Sisi ini dan sisi ini. Adapun sisi yang depan, yang kepalanya ini terbuka. Ya, terbuka. Sehingga setiap aliran udara keluar dari ujung lidah. Ya, ibu-ibu ya. Nah, gitu. Ini saya salah warna kayaknya. Harusnya pakai warna hijau. Ya. Nah, gini ibu-ibu. Ini yang warna hijau ini adalah aliran udara atau suara yang keluar dari ujung kepala lidah kita. Begitu. Nah, untuk gambarannya lebih rinci nanti di bab sifatul huruf. Ya. Baik. Ustaz, gimana kalau ada orang, dia baca huruf ro biasa aja. Contoh kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah nggak? Kalau ditanya salah atau tidak, maka jawabannya bukan salah atau tidak, ibu-ibu. Tapi jawabannya adalah fasih atau tidak fasih. Karena kalau misalkan orang bilang, tadi dia ngucapin huruf ro nggak? Pasti orang yang dengar akan bilang, iya dia tadi ngucapin huruf ro. Itu terdengar seperti huruf ro, tapi bukan ro yang fasih. Begitu ibu-ibu ya. Ya. Nah, kadang diksi yang digunakan oleh para pengajar tajwid itu kurang tepat sehingga membuat para muridnya itu kesulitan atau terbebani. Kamu baca huruf ro-nya salah. Nah, ini kan diksinya kurang tepat ibu-ibu. Apalagi dia baru belajar ya. Atau anak-anak ya, misalkan kita ngajar di TPA atau di TPQ gitu ya. Anak-anak baru belajar ya. Kamu ro-nya salah. Anak-anak itu langsung ngedon. Wah, salah ro-nya. Gitu. Kita menggunakan bahasa yang pas. Kamu ro-nya kurang fasih. Yang fasih seperti ini. Kayak gitu. Ya, begitu ibu-ibu. Taib. Selesai huruf nun dan huruf ro. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan mengenai nun dan ro? Jelas ya ibu-ibu ya? Baik. Kita sekarang pindah ke poin H.
Penulis mengatakan punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas, yaitu to, dal, dan ta. Nah, ibu-ibu, hurufnya ada 3. Ya. Tapi makhrajnya ada 1, yaitu punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makhraj makhraj to, da, ta itu satu makhraj, ya, satu tempat. Tapi Ustaz, kok satu makhraj bisa berbeda pengucapannya? To ya dibaca to, ta ya dibaca ta, da ya dibaca da. Itu gimana? Nah, ibu-ibu, ini saya akan mengulang kembali. Itulah pentingnya mempelajari sifat-sifat huruf, ya. Makanya para ulama, ibu-ibu rahimakumullah, ya, mereka ketika membahas gimana sih atau bagaimana caranya mempelajari Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka mereka akan mengarahkan kaum muslimin untuk mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifat huruf itu seperti kita pakai baju atasan dan bawahan. Ya, Bu ya. Kalau kita cuma belajar makhraj doang, nggak belajar sifat, kayak pakai baju, nggak pakai celana. Atau nggak kayak pakai baju atasan, nggak pakai bawahan. Dan kebalikannya, belajar sifat huruf saja, tanpa belajar makharijul huruf seperti cuma pakai bawahan, tapi nggak pakai atasan. Ya, begitu. Nah, inilah ibu-ibu, penting sekali dari sini kita tahu bahwa sifat huruf to, da, ta itu berbeda. Sehingga walaupun satu tempat, walaupun satu makhraj, mereka bisa dilafalkan dengan dengan suara yang berbeda. Taib. Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita lihat gambarnya. Untuk huruf ta dan da, ya, ibu-ibu, perhatikan di sini pangkal lidahnya turun. Pangkal lidahnya turun. Berarti Ustadz, kalau tadi huruf ro itu pangkal lidahnya turun, itu tipis, berarti ta sama da itu tipis ya. Betul ibu-ibu. Huruf ta dan dal itu adalah termasuk huruf yang tipis. Kalau kita baca ta, ti, tu, da, di, du, tipis. Ya. Cuma sepanjang saya mengajar ibu-ibu ya, terutama untuk ibu-ibu nih, ketika membaca huruf ta dan dal dalam keadaan dhammah, ya itu seringnya dibacanya tuh tebal. Contoh, to, do, begitu. To, do, sehingga terdengarnya kayak huruf to, kayak huruf bod, padahal yang dibaca adalah huruf ta dan huruf dal. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ketika membaca huruf ta atau dal yang dhammah, pangkal lidahnya ikut naik. Nah, gitu ibu-ibu ya. Kemudian huruf to. Huruf to ibu-ibu lihat di sini. Huruf to pangkal lidahnya naik. Nah, sehingga huruf to ini hurufnya tebal. Contohnya to, toi, tu, to, toi, tu, atau to, toi, tu, atau seperti itu. Ya. Beda. Ta, ti, tu, to, toi, tu. Beda antara ta sama huruf to. Beda antara ta dengan dal juga. Ta, ti, tu. Da, di, du. Nah, begitu. Ya. Kemudian poin yang I. Penulis mengatakan ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah
Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah, yaitu keluar daripadanya huruf sod, zai, dan sin, ibu-ibu. Sod, zai, dan sin. Nah, lagi-lagi nih ibu-ibu, hurufnya ada 3, tapi makhrajnya ada 1. Ya, kasusnya sama kayak tadato. Untuk huruf sin, zai, ini huruf yang tipis. Nah, sedangkan huruf so, dia huruf tebal. Lihat ibu-ibu pangkal lidahnya. Sin dan zai, pangkal lidahnya turun. Untuk sod, pangkal lidahnya naik. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan antara sin dan zai juga dengan so atau sod. Ya, begitu. Contohnya, sa, si, su, as, za, zi, zu, az, so, sli, sul, as. Nah, begitu ibu-ibu. Nah, ini kita selesai tentang makhraj sin, zai, dan sod. Sekarang kita akan bahas kesalahan mengenai makhraj ini, ibu-ibu. Ibu-ibu, ketika kita baca nih, ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Ini maksudnya apa? Udah gitu gambarnya, ibu-ibu rahimakumullah, bisa dilihat ya. Ujung lidahnya ini seakan-akan menempel atau menekan dinding dalam gigi seri bawah. Gigi seri bawah tuh yang ini, ibu-ibu. Ya, tapi bagian dalamnya. Nah, poin penting di sini, ibu-ibu. Jadi, ketika membaca huruf sin, zai, dan sod, ujung kepala lidah kita itu jangan ditekan. Jangan ditekan ke dinding dalam gigi seri bawah. Jangan ditekan, jangan. Cukup disentuh saja secara natural. Gitu ibu-ibu. Ya, fokus kepada suara sa, si, su, as, za, zi, zu, az, so, soi, su, as. Nah, fokus sama suaranya aja ibu-ibu. Ya. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu-ibu gini. Ilmu tajwid itu ilmu praktek. Ya. Ilmu praktek, kadang kalau misalkan ilmu praktek dituangkan dalam bentuk tulisan, itu nggak 100% bisa mewakili praktek tersebut. Ya, begitu. Contoh, begini Ibu. Ada sebuah cerita, ada adegan berkelahi antara 2 orang, A dan B. Mana lebih seru? Ini mohon maaf Ibu-ibu, ini contoh untuk analogi saja. Mana yang lebih seru? Kita nonton adegannya secara langsung atau baca bukunya, atau baca tulisannya, baca skripnya. Ibu-ibu, mana yang lebih seru ibu-ibu? Secara langsung, Ustaz. Secara langsung dong. Kita tahu gimana tuh beradunya otot, segala macam, tulang ketemu tulang, pukulan ketemu pukulan. Tapi kalau di dalam tulisan, kita hanya bisa membayangkan. Nah, kayak gitu ibu-ibu ya. Jadi, ibu-ibu rahimakumullah, ya, sekali lagi ini sebagai penguat bahwa belajar ilmu tajwid itu tidak boleh hanya bermodalkan baca buku. Harus praktek langsung dengan seorang guru. Kenapa? Karena dulu ada teman saya ibu-ibu. Dia datang ke rumah. Ini seringkali saya ulang-ulang di halakoh ya ibu ya. Dia datang ke rumah, terus dia bilang, dan ini kejadiannya ibu-ibu udah lama sekali, udah puluhan tahun, mungkin udah hampir
berapa tahun yang lalu ya. Mungkin udah hampir 15 tahunan yang lalu lah. Ya, udah lama sekali. Dia datang ke rumah, dia bilang, saya kemarin habis baca buku tajwid ini. di Terus dia praktekkan baca huruf sin atau sa, lalu za dan so, begitu. Dia prakteknya bukan sa, za, so, ibu-ibu, tapi dia prakteknya begini, sha, ya, so, prakteknya begitu, sha, ya, so, begitu. Terus saya tanya kan, ya, kok antum bacanya kayak gitu? Iya, karena kata di bukunya di situ ditulis ujung kepala lidah nempel ke dinding dalam gigi seri bawah. Jadi dia memahami ya bahasa tersebut secara letterlock. Jadi dia belajar ilmu tajwid otodidak dari buku tajwid. Nah, tapi saya perbaiki, saya kasih nasihat dan saya kasih masukan. Ya. Nah, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Jadi walaupun buku yang ibu-ibu lihat di sini sudah kayaknya udah lengkap banget, ada gambarnya, bahasanya sudah mendekati pemahaman, tapi prakteknya belum tentu bisa. Harus dibimbing sama guru. Baik, ibu-ibu, yang terakhir di halaman ini, ya, poin J, punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Keluar daripadanya huruf wo, zal, dan sa. Ya, lagi-lagi ibu-ibu, satu makhraj 3 huruf. Wo, za, sa. Nah, ya. Dan lagi-lagi ibu-ibu rahimakumullah, ada 2 huruf yang tipis dan ada 1 huruf yang tebal. Yang tipis adalah huruf sa dan zal. Tahu dari mana huruf sa dan zal tipis? Lihat ibu-ibu pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya tuh turun, tidak naik. Sedangkan huruf ro ini adalah huruf yang tebal. Dari mana? Lihat pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya naik. Ya, sehingga ketika dibaca sa, si, tu, as, za, zi, zu, az, zo, zi, zu, au. Ini berbeda. Ya, berbeda. Nah, baik. Ibu-ibu, ada hal yang penting di sini. Ini saya zoom out ya. Soalnya nggak kelihatan nih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu perhatikan, ya, pada ujung lidah, ya, huruf sa, za, dan zo itu tampaknya seperti sedikit keluar. Nah, jawabannya adalah memang seperti itu ibu-ibu. Jadi ketika kita baca sa, za, zo, ini lidahnya ini, ujung lidah keluar sedikit. Ya. Nah, di antara kesalahan yang tersebar di Indonesia, sebagian kaum muslimin membaca huruf sa, za, dan zo, ujung lidahnya tuh di dalam, nggak keluar. Ya, seperti itu. Itu salah ibu-ibu ya. Yang benar, ujung lidahnya keluar sedikit. Ya, keluar nongol sedikit. Begitu. Contoh, sa, si, su, as, za, zi, zu, az, zo, zi, zu, az. Seperti itu. Baik. Ibu-ibu sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Baik, jika tidak ada, maka sekarang kita praktek ya, ibu-ibu ya. Dari huruf nun, ro, sampai huruf wo. Bacanya dengan bacaan fathah, kemudian kasroh, kemudian dhammah, kemudian sukun.
Contohnya na, ni, nu, an. Ya, sampai huruf wo. Umu Ibrahim silakan. Baik Ustadz. Bismillah. Na, ni, nu, an. Ro, ri, ru, ar. Ta, ti, tu, at. Ada hamesnya, tapi kita memang belum belajar ya. Jadi bunyinya itu at, 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 at. at, at. Da, di, du, ad. Enggak, ada langsung kol-kolah. Ada. Ada. Da, di, du, ada. To, toi, tu, alto. Jangan alto, jangan dipanjangkan Ibu. Langsung alto, alto, Alto. pendek. Baik. To, toi, tu, alto. Lagi. To, toi, tu, alto. Iya, barakallahu fiik Umi Ibrahim. Sampai to dulu ya, biar waktu Baik. nunggunya nggak terlalu lama. Umu Yazid, silakan Umu Yazid dibaca dari nun sampai to. Baik Ustadz. Na, ni, nu, an. Ro, ri, ru, ar. Ta, ti, tu, at. Bagus sekali. Da, di, du, ade. To, toi, tu, ato. Mumtaz, barakallahu fiik Umu Yazid. Baik, berikutnya Ibu Ima silakan. Ibu Ima, apa sudah bisa? Oh, ya. Ustaz. Baik. Ya, dari yang mana Ustaz? Dari na atau dari nun sampai to, Ibu. Ya. Na, ni, nu, an. Ro, ri, ru, ar. Bagus. Ta, ti, tu, at. Enggak ada at, ada suara nya Bu, enggak ada. Jadi Oh iya. nanti kita belajar sifat huruf ya, Ibu-ibu ya. Ini memang belum sempurna karena kita fokusnya ke makhrajnya saja. Jadi hamas itu adalah suara yang keluar dari tekanan makhraj. Nah, kalau huruf ta tekanannya di ujung lidah. Maka suaranya itu at, at, at. Nah, kayak gitu. Ta, ti, tu, at. Naam. Nah. Da, di, du, ad. Bagus. To, tui, tu, apo. Enggak, jangan ditahan, Bu. Langsung kol-kolah. Apple. Apple. Apo. Nah, maaf, ulangi lagi, Bu. To, tui, tu, apo. Iya, barakallahu fiik, Ibu Ima. Bagus. Ya. Baik, Ibu Rosiana. Silakan, Ibu. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Ibu. Iya. Iya, Ustaz. Baik, monggo silakan.
na, ni, nu, an. Nah, Ibu begini. Ikuti suara saya, Bu ya. Oke, Na, baik. ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Nah, bagus. Kemudian huruf ro-nya. Ro, ri, ru, ar. Nah, bagus. Terus, Ta, ti, tu, at. iya, mumtaz. Da, di, du, ad. Nah, bukan Ibu. Coba Ibu bilang apa namanya? Dadudi atau dudida coba. Du, di, da. Nah, biasa. Dudida ada. Du, di, da, ad, ad. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiik. Jadi ketika sukun ada. Da, di, du, ada. Da, di, du, ad. Nah, bagus. Terus. To, ti, tu, at. Barakallahu fiik. Ibu Rosiana makhrajnya sudah bagus ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini kita belum bahas sifat hurufnya. Jadi, poin pentingnya di sini kita udah benar belum makhrajnya. Ya, dan alhamdulillah ibu-ibu semua tadi makhrajnya sudah benar. Nah, berikutnya ibu-ibu kita akan praktek dari huruf sin hingga huruf dha. Cuma sebelumnya mohon maaf ibu-ibu saya izin ke toilet sebentar ya. Baik, ibu-ibu mohon maaf menunggu. Kita lanjutkan dari huruf sin hingga dha. Ummu Ibrahim silakan. Baik Ustaz. Sa, si, su, as. Za, zi, zu, az. Ketika baca zu, tipis sih. Baik. Za, zi, zu, az. Nah, So, soi, su, as. Sa, si, su, as. Bagus sekali. Za, zi, zu, az. Zo, zi, zu, az. Iya, barakallahu fiik Ummu Ibrahim. Berikutnya Ummu Yazid, silakan. Baik Ustaz. Sa, si, su, as. Za, zi, zu, az. Bagus. So, soi, su, as. Sa, si, su, as. Za, zi, Bukan zu. voi, Bu. Voi tidak. Zi biasa. Za, zi biasa. Za, zi, zu, az. Nah, betul. Zo, zi, zu, az. Kurang tebal. Au. Pangkal lidahnya naikkan lagi. Au. Zo, zi, zu, az. Oke, barakallahu fiikum Yazid. Berikutnya Ibu Ima, silakan. Ibu Ima belum dinyalakan mikrofonnya.
Halo, Ibu Ima. Baik, kita lewati dulu ya. Ibu Rosiana, silakan. Baik Ustaz. Hmm, eh, Sa, dari sa. Oke. Sa, si, su, as. Za, zi, zu, az. So, si, su, as. Bagus. Sa. Sa, si, su, as. Nah, coba Ibu bedakan antara sa dengan ta. Coba. Sa, Sa, ta. sa, Lagi. sa, sa, Lagi. sa, sa. Oke, bagus. Oke. Oke, sekarang za, Ibu. Za, zi, zu, az. Iya, bagus. Zo, zi, zu, az. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Rosiana. Takut, Berikutnya. Ustaz? Iya, Ibu, kenapa? Takut. Iya, Ibu perdana. Iya, perdana, nggak apa-apa, Bu. Udah lama nggak belajar, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi terakhir belajar kapan, Ibu Rosiana? 2010 kali ya, SMA. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, Bu ya, ada rezeki lagi, bisa belajar lagi ya, Bu ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu ya. Iya, amin, Masya Allah. Baik, Ibu Ima. Ya, Ustaz. Iya, Ibu. Ya. Sa, si, su, as. Ibu sebentar. Ibu-ibu rahimakumullah, ini tadi ada yang tertinggal ya. Jadi gimana sih baca huruf sin, zai, dan sod ketika dhammah? Nah, ini tadi yang ketinggalan. Jadi ibu-ibu, kalau baca huruf sin, zai, dan sod ketika dhammah, jangan langsung monyong. Contoh gini, su, tidak, tapi su, kayak gitu. Atau zai, zu, atau sod, su. Jadi jangan langsung monyong, gitu Ibu Ima. Monyongnya ngikut, gitu. Ya. Lanjut, Ustaz. Monggo. Za, zi, zu, az. So, si, su, as. Nah, kurang tebal. As, gitu Ibu. So, si, su, as. Iya, betul. Sa, si, su, as. Mumtaz. Za, zi, zu, az. Iya, bagus sekali. Lo, li, lu, al. Iya. Barakallahu fiik Ibu Ima, sudah bagus ya. Nah, ibu-ibu untuk tadi praktek huruf sin hingga lo, makhrajnya sudah bagus semua. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang keliru. Tinggal nanti kita benahi huruf-huruf ini dan kita sempurnakan ketika kita mempelajari sifat-sifat huruf. Nah, begitu. Ini namanya tadarruj, ibu-ibu. Tadarruj itu apa sih? Tadarruj itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita belajar itu kayak naik anak tangga. Satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Begitu. Nah, apabila kita ngajarin anak-anak kita di rumah atau murid-murid kita di TPA, ya ibu-ibu, maka tahapannya adalah makhrajnya aja dulu.
benar. Misalkan baca huruf wo, makhrajnya dulu yang benar. Nanti sifatnya bisa kita sempurnakan seiring berjalannya waktu, ya sesuai dengan kemampuan murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah, ya seperti itu. Jadi mungkin hari ini ibu-ibu rahimakumullah kita cukupkan sampai huruf wo. Insya Allah pekan depan kita masuk halaman 22. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, memberkahi usia kita, memberkahi keluarga dan harta kita, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dengan pahala yang disempurnakan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya, ibu-ibu, wa jazakumullahu khairan. Ibu-ibu